Dikisahkan seorang yang bernama Abu Musa, seorang sahabat Rasulullah. Dalam sumber lain dikatakan bahwa pada masa Khalifah Umar, Abu Musa pernah diamanahi menjadi gubernur di Basrah. Tak berselang lama, pada masa Khalifah Utsman, Abu Musa dialihkan untuk menjadi gubernur di Kufah. Basrah dan Kufah merupakan dua kota yang menjadi pusat para ulama dan cendekiawan, sekaligus sebagai salah satu pusat peradaban Islam kala itu. Menjelang akhir hayatnya, Abu Musa menceritakan sebuah kisah yang penuh hikmah kepada anak-anaknya, yaitu kisah tentang sepotong roti dan ampunan di dalamnya. Wahai anak-anakku, ingatkah kalian akan sebuah kisah tentang seorang pemilik sepotong roti? Begitulah kira-kira Abu Musa mengawali kisahnya. Dahulu ada seorang ahli ibadah yang begitu taatnya kepada Allah. Ia menetapi sebuah tempat dan menghabiskan 70 tahun hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Hari-harinya ia habiskan hanya untuk beribadah kepada Allah. Hingga suatu ketika datanglah bujuk rayu iblis melalui seorang wanita. Wanita tersebut mendatangi tempat di mana ia tinggal dengan tujuan untuk menggodanya. Mungkin sekali dua kali nampak masih kuat, hingga akhirnya terbujuk rayulah ahli ibadah tersebut. Sang ahli ibadah terperosok dalam kubangan perbuatan maksiat dan dosa. Ia bersama wanita tersebut melakukan perzinahan. Sang ahli ibadah mulai menyadari kesalahannya. Ia bertaubat kepada Allah dan menyesali semua kekhilafan selama ini. Perbuatan dosa yang mungkin tak pernah terlintas sedikit pun di pikirannya. Ia mulai melangkahkan kakinya untuk menempuh perjalanan. Ia merasa sudah tak pantas lagi tinggal di tempat di mana ia biasa beribadah sebelumnya. Ia berjalan dan di setiap tengah perjalanan selalu ia iringi dengan sholat dan sujud. Pada satu titik dalam perjalanan tersebut ia nampak mulai kelelahan. Dalam situasi tersebut ia mendapati sebuah pondok kecil. Namun di dalam pondok tersebut ternyata dihuni oleh 12 orang fakir miskin. Sang ahli ibadah kemudian bermalam menginap di pondok tersebut, berbaur dengan 12 orang fakir miskin lainnya. Ternyata setiap hari di pondok tersebut ada seorang dermawan yang senantiasa memberi dan mengantarkan roti untuk kebutuhan para penghuni pondok itu. Tak terkecuali pada hari itu, dermawan tersebut mengantarkan roti yang berjumlah persis 12 sesuai dengan penghuni pondok, sebagaimana biasanya tak kurang dan tak lebih. Ahli ibadah yang ikut berbaur tentu ikut kejatahan pembagian roti itu, dan sudah bisa ditebak bahwasanya ada satu orang fakir miskin yang tak mendapat jatah roti. Sang dermawan pun ditanya oleh seorang yang tak mendapatkan roti, "Mengapa engkau tidak memberiku roti? Engkau lihatlah sendiri bahwasanya aku telah membagikan semua roti dan tak satu pun dari mereka kecuali hanya mendapat sepotong roti," jawab sang dermawan. Melihat sebuah peristiwa tersebut, tergeraklah sang ahli ibadah untuk memberikan sepotong roti yang ia terima kepada salah seorang fakir miskin. Ia berikan sepotong roti yang sebenarnya ia pun tengah dalam kondisi lapar pada malam itu. Akhirnya ia terlelap tidur dengan perut kosong. Ia jalani itu dengan ikhlas. Dalam proses kesungguhan taubat dan penyesalannya akan dosa perzinahan itu, sang ahli ibadah akhirnya meninggal dunia. Ia meninggal tepat pada keesokan harinya selepas semalam sebelum ia memberikan sepotong roti. Akhirnya di akhirat ditimbanglah amal perbuatan yang dilakukan oleh sang ahli ibadah. Ternyata ketaatan 70 tahun ia beribadah, timbangannya dikalahkan seketika dengan dosa perzinahan yang ia lakukan bersama wanita yang menggodanya kala itu. Namun yang menarik adalah ketika timbangan perzinahan itu ditimbang dengan amalnya memberikan sepotong roti kepada seorang fakir miskin, ternyata amal sedekah sepotong roti itu mampu mengalahkan dosa perzinahan yang ia lakukan. Dosa sebelumnya yang mengalahkan amal ibadah 70 tahun dikalahkan oleh amal kebaikan sepotong roti. Masya Allah, kisah tersebut mengajarkan banyak hal. Satu diantaranya tentang keikhlasan amal sedekah. Rasulullah pernah bersabda bahwa sedirham dapat mengungguli 100 dirham. Bagaimana bisa, tanya sahabat? Karena yang sedirham berasal dari harta seorang yang hanya memiliki 2 dirham.
sedangkan 100 dirham berasal dari seorang pemilik harta yang melimpah.